Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 4 orang di sini. Mungkin saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaditya dengan NIM akhir 2049. Selan- Selanjutnya, perkenalkan nama saya Tunik Bal Santoso dengan NIM 2045. Saya Faris Septian Rozak dengan NIM akhir 2084. Saya Ifran Raffi Gunawan dengan NIM akhir 2006. Oke, itu tadi anggota kelompok kami. Di sini, pada video ini kami akan menjelaskan terkait tugas untuk data understanding dan juga data preparation. Untuk yang pertama, kita awali dengan data understanding. Untuk tahapan yang pertama yaitu collect initial data. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang diambil dari Spotify. Di sini ada 1000 baris datanya, kemudian jumlah kolomnya atau jumlah fiturnya ada 15. Untuk kolomnya apa aja? Untuk kolomnya ini ada title, artis, top genre, tahun, beats per menit, energy, danceability, loudness, liveness, valence, panjang atau durasinya, acousticness, kemudian juga ada speechness, dan yang terakhir ada popularity. Nah, untuk collect initial data, kita bisa menggunakan kode berikut. Jadi kita mengimport library pandas, kita aliaskan ke PD, kemudian kita read CSV yang kita taruh di konten, kemudian kita print ukuran datasetnya ada berapa. Nah, di sini ada 1994. Ini harusnya diganti 1994. Kemudian fiturnya ada 15. Nah, tadi 1000 yang ada di sini itu sebenarnya persyaratan yang ada di tugas. Seperti ini harusnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kolomnya ini bisa dilihat dengan cara menggunakan df kolom tulis. Jadi di list ada apa aja kolomnya. Kemudian untuk melihat data yang 5 data pertama itu bisa pakai df head. Itu bisa melihat kolomnya apa aja dan lihat data yang indeks ke 0 sampai ke 4 atau 5 data pertama itu apa. Nah, ini untuk data understanding, collect, initial data. Setelah kita mengambil datanya atau inisialisasi datanya, kita bisa menggunakan describe data. Describe data ditujukan untuk mengetahui jumlahnya, kemudian mengetahui rata-rata, dan mengetahui STD, kemudian mengetahui minimumnya, kemudian mengetahui nilai maksimumnya. Di sini kita bisa melihat di tiap kolom itu yang paling besar yang mana, rata-rata di kolom itu berapa, dan lain sebagainya. Setelah eh, proses describe data, terakhir adalah verify data quality. Nah, karena mungkin ini datanya kita ambil dari web yang memang sudah clean datanya, sehingga di sini bisa dilihat untuk missing value per kolomnya itu semuanya nol, sehingga jumlah duplikasinya juga nol, karena memang sudah dibersihkan oleh orang sebelumnya yang mengupload data Spotify ini. Mungkin itu untuk tahapan data understanding. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Edwin terkait data preparation. Oke, terima kasih waktunya Mas Suki. Lanjut untuk data preparation, itu kita cek dulu untuk missing value dan juga duplikatnya. Tapi di sini saya pertama diawali seperti Mas Suki tadi. Saya menghapus buat petik 2 dan juga titik koma. Lalu juga saya mengsplit untuk dijadikannya list. Setelah itu sama seperti Lucky tadi, saya juga mengambil beberapa kolom, yaitu menggunakan df head, yaitu untuk mengambil 5 baris pertama. Di sini saya melakukan pembuatan header dengan menggunakan PD data frame dengan row pertama atau baris pertama. Untuk hasilnya di bawah seperti di bawah ini, sama seperti Lucky tadi. Next. Oke, selanjutnya kita coba untuk missing value-nya di dataset ini. Saya menggunakan df atau dengan is null, apakah ada data yang null di dalam dataset ini, yaitu dataset Spotify. Hasilnya untuk missing value-nya untuk 15 kolom semuanya tidak ada missing value atau nol semua. Next. Lanjut, saya mengecek untuk jumlah duplikatnya. Saya menggunakan df drop duplicates dengan hasilnya yaitu nol juga, artinya juga sudah dibersihkan. Yang seperti kata Mas Luki tadi juga sudah dibersihkan untuk datasetnya, jadi sudah bersih. Selanjutnya, next, untuk, nah,
Ini saya mengecek istilahnya kewajaran dalam dataset ini. Saya mengecek range-nya untuk range year-nya itu apakah ini benar-benar wajar atau enggak. Yang pertama saya ngecek range untuk year-nya itu 1956 sampai 2019, ternyata masih wajar. Lalu selanjutnya saya cek untuk range popularity, ternyata lumayan enggak wajar ya karena ada 225, sedangkan popularity itu harusnya sampai dengan 1/100 seperti indeks seperti pada umumnya. Lalu saya menggunakan untuk di situ ada depth popularity sama dengan depth popularity di clip hingga maksimal itu 0 sampai 100. Lalu saya mengganti agar lower semua agar standar lah buat nanti kalau mau melatih model ML-nya. Lanjut, next untuk itu saya mengganti untuk tipe datanya agar sesuai dengan headernya. Misal di sini ada title yaitu objek, lalu year itu menggunakan float 64 atau kita bisa sebutkan integer lah. Next, di situ, nah di sini kita masuk ke proses data scaling atau encoding juga. Di sini kita pisahkan dulu kolom numerik dan juga kategorinya seperti years, bits per minute atau BPM, energy, densibility, dan sebagainya. Lalu kita scaling dulu data numeriknya itu dari datanya, lanjut kita encoding untuk kategorinya. Oh ya, untuk scalingnya saya menggunakan istilahnya pacuannya itu acuannya 0 sampai 1 ya. Lalu untuk kategorinya dan juga kategorinya dipasangkan dengan data pacuannya atau 0 sampai 1-nya. Lalu kita cek hasil untuk print datanya menggunakan df scale height yaitu 5 data pertama. Nah, kita dapat temukan lah untuk indeks pertama atau nomor pertama yaitu data pertama yang ada di dalam dataset Spotify itu ada sunrise dengan artisnya itu saya encoding sudah menjadi nomor 462 dengan top genre-nya itu sudah di encoding juga nomor 4 dan year-nya sudah di scaling juga menjadi 0,76 dan sebagainya. Selanjutnya untuk bits, energy, valence, length, occurrence dan juga sudah saya scaling juga agar nanti pelatihan model ML-nya itu lebih mudah. Next. Nah, di sini saya coba membuktikan bahwa apakah encoding saya itu benar-benar tidur lah sesuai dengan yang ada. Nah, ini saya coba print untuk data frame-nya mulai dari encoding 0 sampai 10. Hasilnya benar ya, diurutkan sesuai dengan alphabet. Next. Oke, nah ini untuk pembuktian kedua, saya coba buat cari, kan yang pertama tadi ada sunrise apa gitu untuk title-nya itu dengan code-nya itu 462 Nora Jones. Nah, saya cocokkan dan hasilnya itu cocok atau match ya. Untuk 462 untuk artisnya itu Nora Jones. Dan yang terakhir ini opsional karena bisa dilakukan untuk mempermudah nanti model ML-nya. Seperti title dan popularity ini bisa titelnya itu bisa di drop ya karena nggak terlalu berpengaruh besar dan mau mencari popularity saja. Mungkin bisa dilanjut ke teman saya. Oke, setelah dari proses sistematis dari yang dijelaskan oleh rekan saya, Edwin dan juga Lucky, itu dapat didapatkan kayak pengumpulan dan juga eksplorasi analisis data dari berbagai pemahaman yang didapatkan kayak seperti isi, kualitas, dan juga relevansi data. Terus juga di sini diharapkan dengan adanya visualisasi hasil yang diharapkan untuk memudahkan dari aktor sendiri buat menganalisis hasil data atau untuk tujuan bisnis dan juga masalah yang ingin dipecahkan. Nah, di sini dari kami sendiri itu melakukan statistik pada masing-masing variabel yang dimana dari statistik yang kami buat berfokus sama masalah popularitas di beberapa tahunnya. Dan juga di beberapa statistik yang kami buat, kami kaitkan pada karakteristik mendalam pada data laku. Nah, beberapa visualis statistik yang kami buat itu meliputi tabel distribusi, diagram proporsi, tabel box plot, dan juga heatmap korelasi. Nah, untuk yang pertama itu ada tabel distribusi data, di mana dari saya sendiri itu membuat fungsi atau variabel untuk menghitung rata-rata popularitas per tahun dan juga ada saya buat untuk menampilkan data detail dari distribusi. Terus juga ada tabel untuk distribusi grafik bergaris, terus juga ada tabel untuk distribusi grafik batang dan juga ada distribusi per tahun menggunakan dua fitur. Nah, untuk hasil distribusinya
Oke, nah untuk yang di atas sendiri itu tadi sebelumnya ada terkait rata-rata di per tahunnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel rata-rata popularitas per tahun, di mana kalau misalnya dilihat dari tahun per tahunnya di tahun 1960 itu terjadi kenaikan, terus juga di tahun 1970 terjadi namanya penurunan, sampai di tahun 1980 yang kurang signifikan mungkin. Nah, terus juga terjadi penurunan yang dapat terlihat di tahun 1990 sampai di tahun 2000. Nah, terus juga terjadi kenaikan yang sedikit meningkat dari tahun 2000 sampai di tahun 2020. Nah, terus juga di sini ada rata-rata BPM dan juga liveness per tahun untuk membandingkan antara yang namanya dari eh, median dari BPM sendiri dan juga liveness-nya. Boleh di next. Oke, nah selanjutnya di sini ada yang namanya code untuk diagram proporsi. Di sini saya juga membuat kategori tahun per 8 tahun, terus juga membuat popularity by group untuk menghitung rata-rata popularitas per grup yang dibuat. Terus juga di bawah itu adalah untuk membuat pie chart. Nah, dari hasil visualisasinya per popularitas per 8 tahun dapat dilihat kalau misalnya untuk proporsi paling besar rata-rata popularitas per 8 tahunnya sendiri itu ada di tahun 1956 sampai 1963, di mana besarannya sendiri itu adalah 14,1%. Nah, terus juga untuk yang proporsi paling kecil dari rata-rata popularitas per 8 tahunnya sendiri, itu ada di tahun 2004 sampai di 2011, yaitu di 11,6%. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini adalah diagram box plot, di mana di sini saya buat juga untuk kolom dekade per 10 tahun, di mana terus di bawah itu juga buat box plot buat popularity per dekadenya. Nah, itu buat hasil visualisasinya dapat dilihat bahwa kalau misalnya disimpulkan dari whiskernya atau range whiskernya itu, di mana terkait mediannya itu banyak yang berubah. Di mana yang pertama itu di tahun sekitar 1950 itu mediannya sendiri cukup stabil, terus di tahun selanjutnya, di dekade selanjutnya terdapat kenaikan, meskipun ada beberapa outlier, terus juga di selanjutnya terdapat penurunan di tahun 1970 sampai di tahun 1980, terus juga terjadi kenaikan di tahun 1990, dan juga terjadi kenaikan sampai di tahun 2020. Boleh di next. Oke, nah selanjutnya di sini juga ada tabel heat map untuk korelasi antar fitur, di mana saya membuat function atau variabel untuk mengambil data atau nomor atau koma saja, itu numeric df, terus juga menghitung korelasi dan juga ada plot heat map. Nah, kesimpulan dari heat map sendiri, di sini untuk popularitas sendiri yang dikaitkan dengan tahun maupun lagu itu memiliki korelasi positif negatif, yang dimana semuanya itu kebanyakan adalah lemah. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin bisa ke bawah masih. Nah, di grafik ini kita bisa melihat tren-trennya popularitas yang terutama di sini saya memakai apa ini musik dari yang populer di tahun ya. Nah, untuk tahun per tahunnya di mana popularitas yang lebih tinggi menandakan banyak lagu yang lagi booming. Nah, untuk sebaliknya yang ada titik rendahnya itu yang berarti lagu-lagu yang keluar tahun ini rata-rata kurang populer. Nah, ini kita bisa membaca terutama industri musik bisa melihat trennya. Nah, misalnya itu kalau popularitasnya meningkat di tahun ke tahun tertentu bisa dikaitkan dengan dirinya artis ataupun genre yang baru atau yang lagi booming. Untuk bisa jadi juga untuk peneliti musik atau pop juga pop, pop culture gitu bisa menganalisis ini sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan terkait tugas data understanding dan juga data preparation. Dalam konteks ini, kami menggunakan data dari Spotify. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.